Iya, Suara Gerahasi pukul 8:30 waktu di studio Suara Gerahasi FM. Kita masih di Halo Cirebon. Ya, bersama kembali dengan Suara Frans. Gerahasi ya. Ya. Kita ada satu ini ya Suara Gerahasi terobosan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Dr. Melisa Felicia Intan. Iya, kita mau ngobrol bersama Dr. Melisa terkait dengan vaksinasi pada anak. Ya. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi keluarga Gracia. Sehat selalu ya. Iya, amin. Oke, nah ini terkait dengan vaksinasi pada anak ini persiapannya seperti apa nih dok yang harus dipersiapkan orang tua? Ya, untuk vaksinasi anak sendiri terkait vaksinasi untuk COVID-19 ya berarti ya? Betul. Iya, surat edarannya baru keluar kemarin ya, 28 Juni, dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang boleh divaksin untuk saat ini itu usia 12 sampai 17 tahun dulu. 12 ya. Iya, mengingat memang angka kasus positif anak juga meningkat ya, sekitar 12,6% sekarang ini, dan terutama itu lebih tinggi persentasinya sekitar 9% di usia 6 sampai 18 tahun. Dan mengingat memang dari hasil penelitian usia 12 sampai 17 tahun sampelnya sudah cukup dan memberikan respon yang baik. Nah, jadi yang digunakan itu vaksin Sinovac ya. Dosisnya 0,5 mili dan penyuntikannya lokasinya seperti orang dewasa, sama di lengan atas seperti itu. Artinya memang secara klinis ini sudah diizinkan dan aman ya dokter ya? Iya, betul. Oke, lalu adakah prasyarat medis yang harus maksudnya seperti apa gitu yang bisa disuntik? Maaf, suaranya kurang jelas, gimana? Maksudnya syarat klinisnya kondisi kesehatan anaknya harus seperti apa dokter? Oh, anak-anaknya harus seperti apa? Yang pasti anaknya dalam keadaan sehat. Di keadaan sehat dan tidak ada demam, contohnya suhunya nggak boleh di atas 37,5. Lalu anaknya tidak ada penyakit lain, contohnya penyakit yang menekan sistem imun atau kita sebut penyakit autoimun, atau sedang tidak menggunakan obat-obatan tertentu, contohnya obat yang menekan sistem imun, karena ada beberapa penyakit, contohnya dia mengkonsumsi obat-obat tersebut, seperti itu. Lalu tidak ada penyakit bawaan. Walaupun ada pun kita harus men-screening dulu, maksudnya kita cek dulu apakah memang terkontrol atau tidak. Contohnya yang punya penyakit jantung bawaan anaknya, seperti itu, kita lebih hati-hati. Lalu selain itu anaknya juga tidak kita screening juga apakah ada riwayat kontak, apakah sebelumnya pernah terkena COVID-19, karena harus di atas, masih sama sih seperti orang dewasa, di atas 3 bulan baru boleh vaksin. Nggak beda jauh sama vaksin orang dewasa ya. Oke dok. Iya. Ya, karena keterbatasan waktu juga dok. Satu pertanyaan lagi dok. Iya. Ya. Kalau untuk vaksin anak-anak ini apa yang harus dipersiapkan orang tua? Yang dipersiapkan orang tua yang pasti menjaga kesehatan anaknya yang penting. Jadi disiapkan imun anaknya saat itu bagus, sebelum penyuntikan cukup tidur, makan makanan bergizi, dipastikan anaknya tidak sakit dan tidak ada riwayat kontak atau terpapar sebelumnya, sebelum vaksin. Lalu sebagai orang tua harus tahu juga lokasi untuk divaksin, misalnya rumah sakit tujuan atau daerah tujuan, karena harus meyakinkan tenaga kesehatannya sudah siap dan rumah sakit itu bersedia untuk memvaksin anak, seperti itu. Dan orang tua harus mengetahui juga, contohnya misalnya reaksi apa yang mungkin terjadi setelah penyuntikan. Jadi udah jaga-jaga seperti itu. Update terus ya informasinya, update terus. Kalau untuk kejadian pasca imunisasi, ya hampir sama dengan yang dewasa sekarang ini dialami. Ada yang demam, ada yang badannya pegel-pegel gitu. Kalau untuk anak sendiri sejauh ini seperti apa dokter? Iya, dari penelitian sejauh ini reaksinya lebih ke
demam ada untuk usia yang lebih kecil, tapi untuk usia yang lebih besar biasanya itu reaksi nyeri di lokasi penyuntikan aja. Itu yang paling banyak. Gitu. Untuk sejauh ini ya dari hasil penelitian. Nah, ini kan terkait dengan varian baru COVID-19 yang Delta. Iya. Menyerang kepada anak-anak dan sekarang cukup banyak ya dokter ya. Maaf, suaranya kurang jelas, Kak. Ya, ini kan terkait dengan varian baru ya dokter ya. Iya. Varian yang Delta ini kan yang banyak menyerang kepada Iya. anak-anak. Nah, apakah ini efektif juga untuk vaksinasi ke anak ini untuk varian Delta? Ya, sejauh ini ya untuk dari hasil penelitian mereka tidak menyebutkan untuk varian apa, tapi sampai sejauh ini untuk dikeluarkan berarti untuk yang varian biasa dia cukup efektif dan diharapkan karena mematuhi protokol kesehatan ya sejauh ini ya ini vaksin terbaik yang tersedia dibandingkan tidak divaksin ya gitu. Jadi kita tunggu ya, kita harapkan semoga ya tetap bisa terlindungi juga dari varian baru. Oke. Nah dokter, terkait dengan prosedur untuk mendapatkan vaksinasi, apakah dari Ikatan Dokter sendiri sudah mendapatkan SOP-nya akan seperti apa? Mungkin nanti akan dikeluarkan SOP-nya langsung ke para tenaga kesehatan atau rumah sakit yang akan menyediakan vaksin tersebut. Kalau saya tidak salah sih di beberapa tempat di Jakarta sudah ada yang mulai ya untuk anak. Artinya masyarakat sampai sekarang ini masih belum tahu ya gimana untuk mendapatkan vaksin ini ya dokter ya? Iya, sejauh ini misalnya pendaftaran lewat website atau apa masih belum tahu sih. Oke, jadi memang masyarakat masih harus menunggu informasi dan tindak lanjut dari dinas kesehatan terkait di wilayahnya masing-masing gitu ya dokter ya? Iya, betul. Juga peranan orang tua di sini ya harus selalu mencari informasi ya untuk vaksinasi anak ini dan juga penanganan setelah vaksin. Dan orang tua juga harus harus tanggap gitu ya. Iya, betul. Petugas kesehatan. Jadi buat para orang tua nggak perlu takut ya dokter ya untuk memvaksinasi. Iya. Iya dokter ya. Penjelasan aman ya dok ya. Iya. Oke. Nah, baik dokter, terima kasih sudah berbagi pagi hari ini untuk memberikan informasi untuk pendengar suara kreasi. Artinya vaksinasi ini sudah dibuktikan secara klinis untuk anak-anak aman dan sangat bermanfaat untuk kesehatan anak-anaknya ya. Dan tinggal tunggu waktu. Oke, baik. Ya. Terima kasih dokter, terima kasih sudah berbagi informasi buat teman. Ya, sama-sama. Selamat pagi.